Yang saya mau sampaikan, saya mau bela harkat martabat para pelatih profesional itu. Bahwa ada persoalan, ada hambatan, ada handicap administrasi, handicap teknis kursus. Kenapa tidak disampaikan pada saat AFC Club Licensing Seminar PSSI bulan Juni? Oke, balik lagi di Gocek, Bung Toel. Jadi kali ini mau bahas sepak bola Indonesia lagi, terutama karena dalam beberapa hari ini ada banyak tag, mention ataupun komen yang terkait dengan konten saya yang berjudul lisensi dan akal-akalan. Jadi sepertinya ada beberapa supporter yang nggak puas karena mungkin nama klubnya kesebut. Jadi kali ini saya harus jelaskan supaya menjadi clear, karena tujuan saya membahas itu supaya memberikan wawasan dan edukasi tentang kompetisi, tentang liga, dan tentang regulasi. Jadi poin besarnya dari konten saya yang berjudul lisensi dan akal-akalan adalah tentang regulasi dan penerapannya. Ada regulasi yang disusun, lalu kita lihat implementasi penerapannya seperti apa. Kan seperti itu. Nah, itu bukan cuma tentang goalkeeper coach, tapi juga mulai dari direktur teknik, lalu head coach yang harus A-Pro, goalkeeper coach yang harus memenuhi syarat lisensi C dan level 1 goalkeeper. Ya, saya ulangi, kalau pelatih kepala harus memenuhi lisensi Pro License, kalau pelatih kiper itu harus memenuhi lisensi C dan goalkeeper level 1. Itu aturan yang ditetapkan. Nanti saya jelasin siapa yang netapin aturannya dan di mana. Nah, hari ini dari banyak media sosial yang di-tag ke akun saya, lalu saya baca dan rupanya dari beritanya kelihatannya diambil dari kompas.com. Jadi hari ini Kamis 9 September, hari H-Ornas ini, jam 12 siang dipublish berita tentang penjelasan Persib lah. Menurut saya sih ini oke lah, Persib memberikan penjelasan soal perubahan jabatan pelatih kiper Luizinho Passos. Jadi di sana Direktur PT Persib Bandung Bermartabat ya, PT PBB, Teddy Cahyono yang memberikan penjelasan tentang Persib yang disebut mengakali posisi atau jabatan Luizinho Passos di dalam DSP, daftar susunan pemain. Karena di DSP waktu lawan Barito kan ditulis sebagai video technical analysis, padahal kan Luizinho Passos kita tahu bahwa dia seorang pelatih goalkeeper. Nah, di kompas.com Kamis 9 September disebutkan bahwa diakui Teddy perubahan status jabatan Passos memang disebabkan lisensi kepelatihannya yang belum memenuhi syarat. Saya ulang lagi di kompas.com Kamis 9 September publish jam 12 siang itu ada penjelasan dari Teddy Cahyono, Direktur PT PBB. Diakui Teddy, perubahan status jabatan Passos memang disebabkan lisensi kepelatihannya yang belum memenuhi syarat. Artinya, ada syarat lisensi kepelatihan yang belum terpenuhi, maka kemudian Passos di DSP ditempatkan sebagai video technical analysis. Persib tentu punya alasannya, dan menurut saya itu sesuatu yang normal, wajar, karena di sini dalam penjelasan berita itu dikatakan Teddy ada alasan logis yang membuat Persib mengubah status jabatan Passos dalam DSP tim Persib di pertandingan. Ini dijelasin ya. Kronologisnya seperti ini. Passos kan sudah 5 tahun di Indonesia. Selama ini secara sertifikat kepelatihan selalu disetujui. Artinya selama ini tidak ada masalah, kata Teddy kepada wartawan Kamis 9 September 2021. Saya bahas yang ini. Passos sudah 5 tahun. Ya, Passos sudah sejak tahun 2017 di Indonesia, di sepak bola Indonesia. Dia pertama di Borneo FC, lalu kemudian ke Persib Bandung di 2020. Di sini disebutkan bahwa secara sertifikat kepelatihan selalu disetujui. Ini sebetulnya pernyataan yang mengambang. Siapa yang menyetujuinya?
Jika yang menyetujuinya adalah proses yang disebut club licensing, yang artinya melewati proses recognition of coaching competent atau yang disingkat sebagai RECC, kan seperti itu. Jadi kalau pelatih asing punya sertifikat, lalu untuk melihat leveling sertifikat atau lisensinya, maka kemudian sertifikat itu diserahkan ke AFC. Itu biasanya kalau mau piala AFC atau club licensing. Nah, jika memang sudah menjalani proses yang namanya Recognition of Coaching Competent, RECC, yang itu dilakukan oleh AFC, yang tentunya kemudian hasilnya diketahui oleh PSSI, maka harusnya PASOS memang nggak ada masalah. Tetapi tadi di kalimat sebelumnya diakui Teddy, perubahan status jabatan PASOS memang disebabkan lisensi kepelatihannya yang belum memenuhi syarat. Ini kontradiktif pernyataannya. Di alinea sebelumnya disebutkan bahwa diakui perubahan status karena lisensi kepelatihannya yang belum memenuhi syarat. Tapi di kalimat berikutnya, di alinea berikutnya dalam kutipan kronologisnya seperti ini, PASOS kan sudah 5 tahun di Indonesia, selama ini sertifikat kepelatihan selalu disetujui. Kalau selalu disetujui dan itu prosesnya adalah proses club licensing, termasuk club licensing AFC dan itu melalui proses RECC, berarti memang nggak ada masalah harusnya. Artinya nggak perlu ada perubahan-perubahan di DSP seperti itu. Jadi ini kontradiksi itu kalimat. Kalau memang selama ini sertifikasi kepelatihannya sudah disetujui. Ini pertanyaannya, makanya saya bilang ngambang. Yang menyetujuinya siapa? Kan begitu. Lalu kemudian di alinea berikutnya. Tetapi sekarang ada regulasi baru dari AFC yang menyatakan pelatih kiper harus level 1. Sebetulnya regulasi AFC tentang goalkeeper coach level 1 itu sudah beberapa tahun terakhir di negara-negara Asia yang lain. Bahwa di Liga 1 baru musim ini, iya. Betul. Cuma anehnya di Liga 2 persyaratan goalkeeper coach level 1 itu tahun lalu 2020. Yang walaupun gak ada kompetisinya kan. Ini lucu sebetulnya. Tapi intinya adalah ini bukan regulasi baru kalau dalam kerangka AFC, karena di beberapa negara Asia lain sudah beberapa tahun terakhir goalkeeper coach di level liga profesional itu minimal level 1. Dan ini kalimat berikutnya, dan pengumuman regulasi tersebut sangat mepet dengan penyelenggaraan kompetisi. Oke, yang saya tahu regulasi tentang lisensi kepelatihan ditetapkan dalam klub licensing seminar bulan Juni. Jadi bulan Juni seluruh klub Liga 1 itu mengikuti yang namanya klub licensing seminar. Dan salah satu sesinya itu adalah bidang teknik yang komandannya adalah Direktur Teknik Indra Safri. Dan di situ yang kemudian menjelaskan tentang kepelatihan, requirement kepelatihan, persyaratan lisensi kepelatihan adalah Yayan Tumena, bidang kepelatihan. Bidang kepelatihan di bawah bidang tekniknya Indra Safri, yang juga adalah Ketua Asosiasi Pelatih Seluruh Indonesia. Dalam penjelasannya dia memaparkan persyaratan atau regulasi tentang lisensi kepelatihan di Liga 1 dan di Liga 2. Yaitu Liga 1 Direktur Teknik Pro License, Head Coach Pro License, Goalkeeper Coach adalah level C, lisensi C, dan Goalkeeper level 1. Itu di Liga 1. Itu disampaikan bulan Juni. Jadi bukan mepet dengan kompetisi. Nah, menurut saya kalau memang seperti penjelasan Teddy Cahyono dalam penjelasannya kepada wartawan yang juga dipublish oleh kompas.com seperti yang saya baca, bahwa di masa pandemi ini tidak ada kurun waktu ini tidak ada kursus AFC untuk goalkeeper level 1. Itu benar. Itu benar, saya paham bahwa di masa pandemi ini tidak ada kursus AFC goalkeeper level 1. Anggaplah benar. Dan itu menjadi kendala. Nah, jika itu menjadi kendala, kenapa pada saat
atau harusnya pada saat klub licensing bulan Juni itu disampaikan keberatannya. Jadi keberatan terkait situasi bahwa di masa pandemi ini para pelatih tidak bisa mengikuti kursus goalkeeper level 1 AFC, maka kemudian harusnya ada keberatan terhadap lisensi ini. Tetapi pada bulan Juni di klub licensing seminar itu tidak ada yang keberatan dengan regulasi ini. Maka sejak awal, sejak dari konten yang saya bilang lisensi dan akal-akalan, poin atau pesan saya yang mau sampaikan adalah tentang regulasi dan implementasinya. Ini yang buat harus berpikirnya holistik untuk seluruh klub Liga 1 dan nyambung dengan klub-klub, dengan realitas di lapangannya. Itu poinnya. Kan makanya saya bilang di konten lisensi dan akal-akalan itu saya bilang, regulasi itu nggak boleh bagus hanya di atas kertas, tetapi juga harus bagus implementasinya di lapangan. Oleh sebab itu yang bikin regulasi harus tahu kondisi realitas di lapangan. Kan seperti itu. Tadi diakui bahwa Pasos berubah posisinya di DSP karena diakui lisensi kepelatihannya yang belum memenuhi syarat. Artinya kan mengakui regulasi itu. Tapi kemudian di alinea berikutnya, kontradiksi, sudah 5 tahun selama ini sertifikasi kepelatihannya sudah disetujui. Ini ngambang. Siapa yang setujui? Karena kalau memang sudah disetujui dalam proses AFC Club Licensing, terutama lewat proses mekanisme Recognition and Coaching of Competence, itu pasti tidak akan jadi masalah. Karena sudah di RICC oleh AFC dan tinggal dilampirkan saja. Karena itu pasti AFC akan tembuskan ke federasi, ke PSSI. Gitu loh. Nah sekarang ketika tahu persoalannya bahwa ada masalah tidak bisa ada kursus AFC Goalkeeper level 1 di masa pandemi ini, maka harusnya pada bulan Juni pada saat klub licensing seminar PSSI itu disampaikan. Pada saat bidang teknik memaparkan persyaratan-persyaratan lisensi kepelatihan. Disitulah klub-klub menyampaikan realitas kondisi kepelatihan di klubnya masing-masing. Harusnya di bulan Juni itulah. Sehingga si pembuat aturan, si pembuat regulasi paham kondisi realitas kepelatihan di klubnya masing-masing. Kan begitu. Jadi ada antara kebutuhan regulasi AFC yang harus dipenuhi karena ini terkait dengan AFC Club Licensing bahwa strata kepelatihan, lisensi kepelatihan harus tahun 2001 ini harus pro license di pelatih kepala dan harus lisensi C serta goalkeeper level 1 di pelatih kiper, maka kemudian itu yang harus disampaikan jauh-jauh hari. Tapi artinya bukan 2 hari, bukan harus ganti pelatih, tetapi harusnya klub-klub itu menyampaikan koreksi atau masukan-masukan kepada pembuat regulasi di bulan Juni. Makanya di konten lisensi dan akal-akalan saya stressingnya adalah ini kemana yang bikin aturan, kok ngilang, kok ngumpet, kok nggak muncul. Kenapa nggak luruskan persoalan ketika implementasinya di lapangan kacau balau semrawut dan ada pelatih goalkeeper disebut penterjemah, ada pelatih goalkeeper disebut kitman, ada pelatih goalkeeper disebut sebagai video technical analysis yang harusnya saya bilang tadi secara profesional video technical analysis nggak perlu ada di bench atau technical area karena biasanya video technical analysis adanya di tribun. Yang saya mau sampaikan, saya mau bela harkat martabat para pelatih profesional itu. Bahwa ada persoalan, ada hambatan, ada handicap administrasi, handicap teknis kursus. Kenapa tidak disampaikan pada saat AFC Club Licensing Seminar PSSI bulan Juni ketika Ketua Asosiasi Pelatih Indonesia Yeyen Tumena mempresentasikan persyaratan lisensi kepelatihan itu. Itu yang mau saya sampaikan. Ini supaya para supporter jadi lebih pinter nih wawasannya. Jangan baperan asal klubnya kesenggol, kesebut, asal pelatihnya kesenggol, kesebut, baper, sensi, kesinggung.
Ini belajar tentang kompetisi. Ini bukan kompetisi kaleng-kaleng. Ini kompetisi level tertinggi negara ini, Liga 1. Kompetisi profesional. Dan tidak berdiri sendiri. Dia bagian dari kompetisi AFC Asia. Baik itu Piala AFC maupun Liga Champion Asia. Dan itu ada regulasinya. Dan sekarang asal tahu, teman-teman Gocek Bung Toel, siapapun itu, bisik-bisik gosip beredar bahwa aturan regulasi itu sekarang sudah diubah. Kadarnya sudah diturunkan. Sekarang katanya, walaupun kan kita nggak dengar nih pemberitahuan secara resmi, secara terbukanya. Regulasi diumumkan secara terbuka lewat klub licensing. Tapi sekarang kasakusuk gosip kabar hembus beredar bahwa persyaratan lisensi kepelatihan menjadi menurun. Yang asalnya pelatih kepala Pro License sekarang cukup AAFC sudah bisa. Berarti di level lain pun mungkin ada kebijakan-kebijakan yang bisa disesuaikan lagi. Jadi itulah pesan yang sejak awal di konten lisensi dan akal-akalan saya mau bilang. Ini tentang regulasi dan penerapannya. Ini tentang regulasi dan penerapannya. Di klub manapun, di 18 klub Liga 1. Dan ini saya kasih kesempatan, saya kasih wawasan supaya pada mengerti semua, supaya cerdas. Makanya waktu di tag berbagai informasi dari akun-akun media sosial, Instagram, saya cek sumber beritanya dari mana. Salah satunya ternyata dari mediakompas.com. Dikutip mediakompas.com, saya baca di sana banyak yang kontradiktif dari pernyataan Teddy Cahyono. Mengakui sertifikat lisensi kepelatihan Luizinho Passos belum memenuhi syarat, tapi juga di alinea berikutnya sudah 5 tahun dan selama ini sertifikat kepelatihannya sudah disetujui. Pertanyaannya itu ngambang. Pertanyaannya, yang menyetujui siapa? Karena kalau sudah melewati proses klub licensing, apalagi klub licensing AFC yang mekanisme recognition of coaching kompeten, pasti tidak akan masalah. Berarti sudah memenuhi syarat harusnya. Jadi supaya tidak simpang siur di publik. Disinilah saya bilang dari sejak awal di konten lisensi dan akal-akalan yang bikin regulasi muncul dong. Jangan dibiarin nih simpang siur, klub-klub kasihan. Kan itu, coba simak lagi konten saya yang itu. Dan sekarang yang bikin keputusan, yang bikin regulasi nggak tahu, nggak ngomong apa-apa, ngumpet. Jadi itulah, bayangkan. Jadi pagi kedelai, sore tempe. Pagi regulasinya apa, sekarang regulasinya apa. Walaupun belum ada pernyataan secara terbuka, rilis terbuka tentang perubahan regulasi itu, tapi kabar sedap berhembus bahwa regulasi tentang lisensi kepelatihan sudah bukan Pro License lagi tetapi AAFC. Lalu kemudian juga ada penyesuaian mungkin untuk posisi-posisi lainnya. Jadi itulah, lihat poin saya tentang regulasi dan implementasinya. Belajar berpikir lebih besar. Bukan hanya sekedar warna merah, warna biru, warna kuning, warna putih. Belajar merah putih. Melihat sepak bola untuk kemajuan bangsa. Liga 1 ini untuk perbaikan sepak bola yang lebih baik di masa depan. Regulasi itu untuk sepak bola yang lebih baik. Kan lihatnya seperti itu. Bukan sekedar argumen pembenaran. Kalau mau keberatan, sekali lagi, klub-klub itu harusnya ngomong di bulan Juni. Pada saat klub licensing, pada saat aturan itu dipaparkan oleh bidang teknik, oleh Yeyen Tumena, Ketua APSI. Sekali lagi, jadi solusi, bukan polusi untuk sepak bola. Tetap di Gocek Bung Toel.